Ya, kembali lagi bertemu dengan Pak Yohanes di materi yang baru. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai musik populer, ya. Sebenarnya musik populer ini sangat dekat dengan kehidupan kita setiap hari. Nah, apa sih itu musik populer? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, saya yakin sekali kalian pasti sebagian besar menyukai atau sering mendengarkan musik. Dan dari semua jenis musik yang ada, pasti ada salah satu jenis musik yang kamu suka, ya. Dari semua genre musik yang ada, pasti ada beberapa lah, ada beberapa jenis musik yang kamu suka. Artinya kamu suka itu kamu sering dengarkan atau kamu menyukai keberadaan musik tersebut atau lagu tersebut. Nah, pertanyaannya kenapa kamu suka? Kan gitu ya. Kenapa kamu suka dengan musik tersebut? Apa yang menjadikan musik tersebut itu menarik buatmu gitu ya? Dan kenapa kamu tidak menyukai jenis musik tertentu, tetapi kenapa kamu hanya menyukai jenis musik ini, misalnya seperti itu. Nah, musik tidak hanya menyajikan sesuatu seni yang indah ya, tetapi memang musik kita akui adalah sebuah media yang bisa membuat kita terhibur ya. Musik juga dianggap dapat memberikan ketenangan gitu ya, dianggap memberikan ketenangan dan memacu adrenalin untuk lebih semangat ya. Musik pun semakin berkembang saat ini pastinya dan banyak digemari oleh masyarakat ya, termasuk kita diantaranya, terutama adalah musik populer ya. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang bentuk ya, bentuk, konsep dan ciri-ciri musik populer itu ya. Sekaligus belajar nanti menampilkan musik populer itu secara individual. Nah, jadi musik populer saat ini memang berkembang begitu pesatnya ya. Dan seolah-olah keberadaan musik populer ini tidak terbendung. Dibuktikan dengan apa? Bermunculannya jenis-jenis musik baru, artinya bermunculannya jenis lagu-lagu baru, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar Indonesia, yang semuanya itu memiliki kekhasannya masing-masing ya. Dan keberadaan musik-musik populer saat ini memang dinanti para kalangan penikmat musik. Mereka berusaha update setiap hari untuk mencari informasi mengenai informasi lagu yang baru ini apa ya, lagu yang lagi ngehits ini apa ya. Dan ketika mereka mendapatkan itu mereka terhibur ya, rasa emosional dalam dirinya itu apa namanya, eh, dapat dilengkapi ya dengan keberadaan musik yang dia dengarkan. Nah, tapi sebelumnya untuk apa kita belajar musik populer? Nah, ada beberapa tujuan yang harus kita capai ya dalam pembelajaran pada hari ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya ketika kita membahas musik populer. Nah, langsung saja tujuan pembelajaran kita mempelajari musik populer ini adalah yang pertama, kita nanti akan mencoba menyanyikan atau memainkan musik populer secara individual. Jadi nanti kamu diminta untuk menyanyikan salah satu lagu populer, entah itu lagu populer yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar Indonesia. Kamu diminta untuk menyanyikannya secara individual atau memainkan musik di sini artinya kamu nanti diminta untuk memainkan dengan alat musik pastinya ya. Kemudian yang kedua adalah mengekspresikan lagu atau musik populer secara individual. Ketika tadi kamu sudah mencoba di awal ya, nanti pastinya berikutnya kamu diminta untuk bisa mengekspresikan lagu tersebut atau lagu atau musik populer secara individual. Nah, untuk yang pertama sebenarnya saya yakin sekali kamu sudah sangat sering mencoba ya, terutama bagi pecinta atau penikmat musik ya, yang hobi dengan musik, yang hobi nyanyi. Saya yakin kamu sudah sering mencoba menyanyikan lagu-lagu populer ya. Anggap aja mungkin poin yang pertama mungkin nggak terlalu ini ya, karena saya yakin sering sekali kamu lakukan dalam kehidupan kalian setiap hari.
Cuma untuk benar-benar bisa mengekspresikan lagu itu dengan baik, ya kita harus bisa melakukannya dengan baik juga pastinya ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah memainkan melodi musik populer ya. Memainkan melodi musik populer ini artinya nanti kita dimainkan kita diminta untuk memainkan lagu populer dengan memainkan melodinya, tentunya ini dengan alat musik. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, mengembangkan melodi musik populer untuk ensemble ya. Jadi selain secara individual, nanti kita diminta untuk memainkan melodi sebuah lagu populer secara bersama-sama ya, dalam bentuk ensemble ya. Kemudian yang terakhir adalah menampilkan hasil pengembangan melodi musik populer dalam bentuk ensemble ya. Mengembangkan ini kita nanti merancang terlebih dahulu, setelah kita rancang, setelah kita latihan dari hasil perancangannya, kemudian kita nanti baru menampilkannya dalam sebuah bentuk ensemble. Nah, kurang lebih ini tujuan secara umum atau tujuan spesifik lah ya. Tujuan spesifik kita mempelajari bab musik populer atau bab yang keenam ya. Oke. Nah, coba kita dengarkan terlebih dahulu nih. Saya yakin sekali kamu pasti pernah mendengar ya. Bagi kalian yang penikmat musik, penikmat sebuah lagu, saya yakin kamu pernah mendengarkan lagu ini. Coba kita dengarkan, kita simak, kita saksikan bersama-sama lah ya. Lebih baik diam dan menghapus dendam, tak lagi bicara agar tak makin terluka. Cinta punya batas, tak harus saling keras, tak bisa dipaksa. Segala yang kau ucap bohong, kau lakukan omong kosong. Tak perlu lagi percaya, kau hanya pura-pura. Kita di ujung perpisahan, namun selalu ku rindukan. Kau luka yang ku rindu. Cinta punya batas, tak harus saling keras, tak bisa dipaksa. Segala yang kau ucap bohong, kau lakukan omong kosong. Tak perlu lagi percaya, kau hanya pura-pura. Kita di ujung perpisahan, namun selalu ku rindukan. Kau luka yang ku rindu. Lelah aku menangis, terluka karenamu. Inikah kekalahanku? Wow, wow, wow. Pergi lupakanlah aku, biar aku yang bertahan. Segala yang kau ucap bohong, kau lakukan omong kosong. Tak perlu lagi percaya, kau hanya pura-pura. Kita di ujung perpisahan, namun selalu ku rindukan. Kau luka yang ku rindu. Kau luka yang ku rindu.
barusan kamu mendengarkan salah satu lagu yang cukup populer. Nah, saya menikmati lagu ini beberapa kali, dan kalau saya lihat di aplikasi JOOX ya, dia sempat mendapatkan peringkat pertama beberapa kali ya. Artinya lagu ini atau lagu yang dinyanyikan oleh Mahen tadi itu pengaruhnya besar ya. Pengaruhnya besar di kalangan anak-anak remaja yang benar-benar mereka ini menyukai lagu ini. Artinya lagu ini berpengaruh besar bagi para pencinta musik ya. Sehingga emang akhirnya banyak didengarkan, banyak ditonton, sehingga dia akhirnya bisa memuncaki di peringkat yang pertama dari jenis-jenis musik atau jadi judul-judul lagu yang ada. Saya yakin sekali kalau kamu mendengarkan lagu tadi ya, karena lagu tadi itu cenderung adalah lagu yang memang ya diperuntukkan untuk orang-orang yang sedang patah hati lah, anggap aja seperti itu ya. Jadi ketika kita berada dalam suasana yang seperti itu, kita mendengarkan lagu yang seperti ini ya, itu sangat tepat sekali. Dan ini memang lagu yang kita dengarkan itu ya emang sesuai dengan realita kehidupan anak-anak remaja saat ini ya. Bagaimana kisah perjalanan kehidupan mereka ya. Tentunya tentang percintaan, karena keberadaan musik populer ini cenderung bicara mengenai musik-musik percintaan ya. Nah, apa sih itu musik populer sebenarnya? Apakah lagu yang baru saja kita dengar itu tergolong dalam musik populer? Apakah lagunya Mahendra tadi, Luka Yang Kurindu tadi, itu termasuk musik populer? Nah, coba kamu pikirkan baik-baik. Kalau lagu tadi itu musik populer, apa alasannya? Kenapa lagu Mahan itu populer atau musik populer? Nah, oke, kita akan coba langsung pelajari ya. Apa itu musik populer? Nah, secara konsep, bentuk dan ciri-ciri musik populer, yang namanya musik populer adalah merujuk pada salah satu kelompok musik yang memiliki daya tarik atau jangkauan yang luas. Musik populer masuk melalui jalur industri media. Nah, dikatakan di situ merujuk pada salah satu kelompok musik yang memiliki daya tarik. Daya tarik apa? Daya tarik agar masyarakat ya menikmati keberadaan lagu tersebut. Ya, memiliki daya tarik artinya orang-orang ditarik untuk mendengarkan lagu tersebut ya. Kemudian musik populer mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap gaya hidup masyarakat, dan memang itu benar ya. Salah satu pengaruhnya adalah pengaruh dalam perkembangan fashion atau gaya berpakaian ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, setiap genre musik atau jenis aliran musik, mereka memiliki gaya berpakaian yang berbeda-beda. Kalau kita perhatikan para penyanyi-penyanyi musik rock, kita tahu ya gaya berpakaian mereka atau fashion yang mereka kenakan atau busana yang mereka kenakan cenderung warnanya gelap ya, serba hitam. Kemudian ada ornamen-ornamen yang ada di tubuh mereka, kalung, gelang dan sebagainya, yang menunjukkan kesan angker, seram ya, dan sebagainya lah, seperti itu. Berbeda dengan kita menyaksikan atau melihat sebuah pertunjukan musik dengan genre populer yang lebih santai, yang lebih ringan. Tentunya mereka penggunaan busananya juga lebih fleksibel, artinya tidak terlalu kaku, artinya tidak sama seperti misalkan musik rock tadi ya. Nah, oke, berikutnya musik populer dikenal juga sebagai musik pop. Nah, ya, secara harfiah memang musik populer ini bermakna digemari atau disenangi oleh masyarakat. Nah, ini poin yang terakhir nih. Jadi ketika kita mendengarkan musik itu dan musik itu digemari, disukai oleh masyarakat, nah, musik tersebut bisa kita kategorikan bahwa itulah musik
populer. Ya. Nah, musik populer ini memang cenderung saat ini dikaitkan dengan yang namanya musik modern. Artinya musik modern ini dalam hal instrumen pengiring musiknya juga menggunakan musik-musik yang modern, artinya menggunakan alat-alat musik yang modern, tidak menggunakan instrumen-instrumen alat musik kedaerahan, cenderung menggunakan instrumen alat-alat musik modern dengan gaya musik yang modern. Nah, jadi masuk nggak Pak lagunya Mahen tadi itu kalau kita masukkan menjadi lagu atau musik populer? Masuk, ya. Jadi artinya apa? Ya, setiap lagu yang saat ini kita nikmati, setiap lagu yang muncul saat ini di berbagai media yang cenderung itu daya tariknya sangat kuat sehingga banyak sekali menonton yang melihatnya, banyak sekali pendengar lagu tersebut. Nah, artinya lagu tersebut itu kan berpengaruh kuat yang memiliki daya tarik bagi para penikmat pecinta musiknya. Akhirnya disukai. Nah, itulah jenis musik populer. Nah, yang kita tahu saat ini yang masih digandrungi di seluruh dunia termasuk di Indonesia ya K-pop. Ya, K-pop ya yang pengaruhnya seolah-olah tanpa batas. Sampai sekarang masih saja. Dan kalau kita melihat di trending musik YouTube, kalau mereka sedang uh, launching album baru mereka, wah, masyarakat meresponnya dengan luar biasa sehingga bisa menjadi trending topik dengan viewer puluhan juta, ya, puluhan juta, belasan juta yang menonton album-album mereka yang baru. Nah, ini saya yakin karena lagu-lagu mereka memiliki pengaruh yang sangat kuat, dan ini memang tidak terlepas dari perkembangan dunia teknologi dalam hal musik, ya. Nah, berikutnya apa sih itu musik populer? Jadi musik populer ciri-cirinya apa ya? Ciri musik populer itu diciptakan dengan karakter dan lirik yang sederhana, gampang dimengerti, ya, gampang dimengerti, dan biasanya cerita dari lirik lagu musik populer itu adalah cerita kehidupan sehari-hari, realita kehidupan sehari-hari, terutama di dalam kisah percintaan tadi, ya. Gampang dimengerti, liriknya sederhana, dan mungkin bisa saya tambahkan cenderung romantik, ya, penuh ungkapan perasaan dan lain sebagainya, ya. Kemudian musik populer tampil dengan pengaruh yang cukup luas sehingga mudah mendatangkan peminat. Tadi di awal-awal sudah saya jelaskan bahwa musik apapun itu, terutama musik-musik modern saat ini yang memang sangat digemari oleh kalangan kaum-kaum remaja, bahkan dari anak-anak sampai dewasa sekalipun, nah itu disebut sebagai musik populer atau bisa kita sebut sebagai musik populer. Kemudian yang ketiga adalah musik populer muncul sebagai jenis musik yang ringan dan mudah diingat. Ya, ini salah satu cirinya, ya. Muncul sebagai jenis musik yang ringan, ya, dan mudah diingat. Artinya kita mudah untuk menyanyikannya, mudah untuk mengikutinya, ya, mudah untuk mungkin menciptakannya dalam tanda kutip, ya. Dan memang keberadaan musik populer ini sangat pas, ya, dalam kehidupan zaman saat ini, ya. Kemudian yang terakhir, musik populer terkesan sederhana dan mampu menampilkan sisi komersialnya. Menampilkan sisi komersialnya di sini artinya apa? Nah, ini bicara mengenai fungsi musik, ya. Salah satu fungsi musik itu adalah dipakai sebagai sarana media perdagangan. Artinya musik itu mendatangkan nilai ekonomi. Misalkan saja contoh, ya. Kembali lagi tadi ke musik hip hop, ya. Atau kalau enggak usah jauh-jauh dulu lah, musiknya Mahen tadi. Ketika Mahen ini mengupload videonya di YouTube, otomatis akan banyak sekali penonton, jutaan yang menonton. Akhirnya apa? Ya, secara tidak langsung akan banyak iklan di situ. Ketika kita nonton YouTube, pasti ketika yang kita tonton itu
eh, populer ya, menarik, biasanya banyak iklannya. Ketika kita tonton ya, disitulah iklan-iklan itu akan membayar video yang diupload Mahen tadi, sehingga Mahen mendapatkan nilai ekonomi ya, seperti itu. Menampilkan sisi komersialnya. Nah, kalau kalau kita mau lebih besar, kalau kita perhatikan banyak sekali ya tayangan-tayangan di TV ya, yang menampilkan konser-konser musik yang memang itu memiliki daya tarik yang sangat kuat. Ujung-ujungnya apa ya? Tadi mendatangkan nilai ekonomi ya, atau musik dipakai sebagai sarana media perdagangan karena sisi komersialnya sangat-sangat kuat sekali ya. Nah, kita akan sedikit membahas mengenai perkembangan musik populer, artinya sedikit sejarah mengenai perkembangan musik populer ya. Jadi musik populer ini mulai berkembang di era kemunculan kelompok musik The Beatles ya. Jadi istilah musik populer ini mulai berkembang di era kemunculan kelompok musik The Beatles pada kurun waktu 1960-an lah ya, 1960-an ya. Jadi seiring dengan kemunculan band tersebut, muncullah kelompok musik di Indonesia ya, seperti Coast Plus, Bersaudara, dan The Singer. Ya, misalkan penyanyi-penyanyi solo yang muncul pada waktu itu seperti Ernie Johan, Rahmat Kartolo, Titik Sandoro, dan penyanyi lainnya. Dan saya yakin sebenarnya mungkin kalau saya sebutkan tokoh-tokoh tadi mungkin kamu nggak paham ya, karena itu bukan di era kalian ya, seperti itu. Kemudian pada 1970-an muncul band besar ya, seperti The Mercies, The Lloyds, Pampers, Aka, God Bless, dan lain sebagainya ya. Kemudian tahun 80-an ya, tahun 80-an pengusung perubahan pada aliran musik dangdut lahir. Jadi mulai tahun 80-an itu mulai muncul salah satu kekasan musik populer yang baru di Indonesia, yang tidak ada kaitannya dengan jenis-jenis musik pop, rock, blues, jazz, dan sebagainya, yaitu musik dangdut yang pada waktu itu populer dengan namanya grup bandnya Soneta, yang digawangi siapa penyanyinya, saya kan kamu tahu, yaitu Rhoma Irama ya, yang tampil membawa pembaruan dalam bidang musik ya, yang memiliki kekhasan tersendiri ya. Nah, kemudian dalam kurun waktu tersebut musik dangdut ini banyak dicibir ya, karena dianggap sebagai musik kalangan pinggiran ya, musik kalangan pinggiran. Jadi emang ada terkesan memang dangdut pada waktu itu emang ya musiknya orang-orang pinggiran lah, atau yang bisa dibilang nih di strata sosial yang ke bawah lah, strata sosial ke bawah itu penikmat musik dangdut itu dulu ya, cibiran, sindiran ya, sebenarnya enggak, kalau saat ini mah enggak ya, dari semua kalangan nah bisa menikmati musik dangdut ya, dari kalangan bawah sampai kalangan atas, yaitu musik dangdut kena semua seperti itu. Jadi muncullah juga seperti Dian Piscesa ya, Ebit G. Ade, Dedi Dores, Iwan Fals ya, seperti itu ya. Mereka tokoh-tokoh musik yang memiliki pengaruh kuat ya dalam perkembangan musik populer yang ada di Indonesia. Kemudian musik populer semakin berkembang ya di masa tahun 90-an ya, dengan unsur musik yang beragam. Ya, pengusung musik masa kini tidak segan berkolaborasi atau menciptakan gaya baru dalam bermusik ya. Kemudian di masa ini mulai bermunculan seperti musik pop kreatif, reggae, disco remix, jazz, dan rock, dan seterusnya ya. Selain itu juga pula muncul kelompok musik dan solois ya, seperti Java Jive, Trio Libels, Krakatau, Elva Singer, dan lain sebagainya ya. Nah, itu tadi kurang lebih sejarah perkembangan musik populer di Indonesia, diawali oleh kelompok The Beatles tahun 1960-an ya. Akhirnya sampai ke Indonesia, berkembang menjadi sebuah perkembangan musik populer yang memiliki kekhasan yang unik. Nah, berikutnya setelah kita membahas mengenai sejarah singkatnya, nah yang akan coba kita pelajari adalah 3 jenis pembagian musik pop ya. Jadi musik populer ini juga dikenal sebagai dengan musik pop ya. Nah, kalau kita tahu jenis pembagian musik pop ini ada 3. Ada musik pop standar, ada musik pop kreatif, ada musik pop balada. Apa itu musik pop standar?
yaitu musik yang memiliki unsur melodi yang dapat dengan mudah diterapkan dalam jenis karakter lirik yang beragam. Jenis musik ini fleksibel jika harus dikolaborasikan dengan jenis musik lain. Yang kedua, musik pop kreatif, yaitu musik yang memiliki ritme, harmoni, melodi, instrumen, dan gaya dinamika lirik yang unik dan bersifat komersil. Ya. Yang ketiga adalah musik pop balada, yaitu musik yang memiliki ciri khusus berupa kesamaan karakter dengan musik pop secara umum tetapi ditampilkan dengan tempo yang lambat hingga sedang. Jadi kecenderungan kalau tempo pop balada ini lebih memiliki kekhasan, salah satunya yaitu temponya yang lambat hingga sedang ya. Pola melodi pada jenis musik ini sangat bervariasi untuk kepentingan lirik yang cenderung ekspresif seperti itu. Nah, kemudian dalam pengelompokan lagu musik populer sesuai dengan karakternya yang disebut sebagai genre ya. Nah, berikut ini beberapa jenis pengelompokan musik populer ya. Nah, misalkan di sini pengelompokan musik populer, misalkan musik pop. Apa sih itu musik pop? Jadi musik pop ini menjadi salah satu genre musik yang muncul tahun 1950-an ya, yang dilatar belakangi konsep musik rock and roll. Ya, dilatar belakangi oleh musik rock and roll. Musik ini dapat dengan mudah dikolaborasikan dengan jenis musik lain dan dianggap mudah untuk menarik massa. Pemusik yang mengusung genre musik ini harus memiliki daya tarik yang besar ya. Dan instrumen alat musik yang dipakai pada musik ini ya cenderung alat-alat musik modern, misalkan gitar listrik, gitar bass ya, drum, keyboard, gitar akustik dan piano ya. Ini salah satu menjadi alat musik khas dalam musik pop. Kemudian musik rock, ini juga instrumen alat musik yang dipakai juga sebenarnya sama dengan musik pop. Cuma musik rock ini memiliki perbedaan tersendiri ya dibandingkan dengan musik pop. Kalau kita tahu musik rock itu cenderung pembawaannya keras, artinya pembawaannya keras ini adalah suaranya lantang ketika bernyanyi, keras menggelegar, kemudian menghentak-hentak, temponya cepat ya, energik, ekspresif ya, seperti itu. Nah, itu musik rock ya. Jadi musik rock ini berakar dari jenis musik rhythm, blues dan country ya yang berkembang dalam kurun waktu sebelumnya ya, serta berbagai pengaruh lain seperti kondisi sosial. Jadi musik rock ini memiliki ketukan yang kuat pada melodinya yang keras ya. Instrumen yang digunakan diantaranya seperti tadi ya, seperti musik pop ada gitar bass, gitar elektrik, keyboard, drum dan instrumen lainnya ya. Itu musik pop. Berikutnya adalah musik jazz ya. Jadi musik jazz ini adalah jenis musik atau genre musik yang berkembang. Genre musik yang berkembang dari penggabungan antara blues, ragtime dan sebagian besar adalah berbasis di Eropa ya. Jadi kalau kita mendengarkan musik jazz ini adalah seolah-olah kita sedang mendengarkan orang bercakap-cakap. Jadi kalau kita mendengarkan musik jazz ini, semua instrumen alat musik yang dipakai itu seolah-olah nanti ada bagiannya untuk terdengar dominan. Artinya dominan ini seolah-olah kita mendengarkan mereka itu sedang berbicara. Misalkan dalam satu kelompok alat musik jazz itu ada gitar, ada drum, ada piano, ada keyboard. Nah, di bagian-bagian nanti masing-masing dari mereka itu akan terdengar paling menonjol, misalkan bagian tertentu bisa birama sekian sampai birama sekian. Nanti itu piano yang paling menonjol suaranya. Improvisasi melodi piano itu sangat menonjol sekali. Nah, kemudian setelah piano selesai, bagian drum nih, bagian alat musik ritmisnya. Di situ dia melakukan improvisasi yang sangat kuat. Ya, jadi seolah-olah alat musik yang lain hanya mengiringi. Kemudian setelah drum selesai baru suara melodi gitar yang sangat improvisasi itu. Nah, seperti itu. Jadi musik jazz ini memang benar-benar salah satu keunikannya tadi ya. Antara alat musik satu dengan alat musik yang lain itu benar-benar saling menunjukkan improvisasi yang sangat kuat ya. Salah satu alat-alat musiknya seperti gitar, saksofon, gitar bass, piano, trombon, klarinet, drum, double bass, trompet ya, berkembang di Amerika ya. Di sekitar awal abad ke-20 lah ya gitu. Ciri-ciri musik jazz salah satunya memiliki jenis irama yang mirip dengan nada-nada musik blues ya, memiliki irama yang terkesan mengayun, swinging gitu ya, mengalami improvisasi berupa permainan instrumen dan improvisasi yang dilakukan secara spontan. Nah,
Berikutnya kita coba masuk ke musik rock ya. Jadi musik rock seperti yang saya bilang tadi ya, sudah cukup jelas saya pikir berkaitan mengenai musik rock ya. Tadi sepertinya sudah saya jelaskan. Kemudian yang terakhir mungkin adalah musik keroncong ya. Musik keroncong ini adalah sebuah genre musik yang berkembang di Indonesia, yang disinyalir itu sudah ada sejak penjajahan bangsa Eropa pada sekitar abad ke-19, orang-orang Portugis yang datang ke Indonesia ya. Musik keroncong terdengar khas sekarang dipadukan dengan unsur tradisional bangsa Indonesia. Istilah keroncong itu berasal dari salah satu alat musik yang ada di dalam musik keroncong itu, yaitu ukulele ya. Ukulele. Salah satu alat musik yang khas pada musik keroncong itu ada ukulele, sejenis alat musik gitar tetapi ukurannya kecil ya, dawainya atau senarnya cuma 4 ya. Keroncong berupa instrumen seperti ukulele ya, namun saat ini ukulele lebih banyak digunakan untuk menampilkan musik keroncong. Jadi memang ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa ukulele ini menjadi salah satu alat musik yang paling khas dalam perkembangan musik, dalam perkembangan alat musik keroncong ya. Beberapa jenis-jenis alat musik yang ada dalam musik keroncong seperti ukulele cak, ukulele cak yang berdawai 3, ukulele cak yang berdawai 4, kemudian biola, ada gitar akustik ya, ada cello ya. Cello itu alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik, meskipun dalam orkestrasi musik barat, dalam orkestra atau musik orkestra barat, cello ini kan seperti alat musik biola, cuma ukurannya agak sedikit besar gitu ya. Dia dimainkan dengan cara digesek, tetapi kalau di dalam permainan musik keroncong, cello ini dimainkan dengan cara dipetik gitu loh ya, atau ada bahasa lain itu dibetot gitu ya. Kemudian kontrabas ini juga sama seperti cello, cuma ukurannya semakin besar ya, menggantikan fungsi bunyi gong. Instrumen tersebut berfungsi sebagai bass betot dengan bentuk yang tidak pernah berubah sejak diciptakan ya. Kemudian yang terakhir adalah flute atau suling modern, menggantikan fungsi bunyi suling bambu yang pernah digunakan pada perkembangan awal musik keroncong ya. Inilah salah satu jenis-jenis pengelompokan musik populer ya yang ada di Indonesia saat-saat ini, dan masih ada jenis-jenis musik yang lain pastinya yang nanti akan coba kita pelajari di materi berikutnya, yaitu tentang sajian lagu atau musik populer secara individual. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, itulah musik populer yang ada atau yang berkembang di Indonesia, atau musik yang memiliki pengaruh yang sangat kuat. Dan saya yakin sekali untuk musik populer ini kita sudah sangat sering menikmatinya setiap hari ya, karena di tempat-tempat umum pun saat ini kita sering mendengarkan musik ya, tanpa kita minta. Ketika kita di mall misalkan, tiba-tiba ada suara musik ya, bahkan di toilet sekalipun, di toilet mall kadang ada musiknya gitu kan, ada lagu-lagunya. Jadi banyak banyak tempat-tempat umum yang menyediakan musik, dan cenderung semua jenis musik-musik tadi yang kita dengar itu adalah salah satu jadi jenis musik populer. Nah, saya pikir itu pertemuan kita pada hari ini ya. Kemudian setelah kita membahas mengenai apa sih itu musik populer, bentuk ciri-cirinya bagaimana, nah apa yang harus coba kamu lakukan seterusnya? Yang harus kamu coba lakukan seterusnya adalah silakan saya minta kamu untuk mencari tokoh-tokoh musik yang ada di Indonesia. Jadi silakan kamu cari sebanyak-banyaknya ya. Silakan kamu cari sebanyak-banyaknya tokoh musik populer di Indonesia. Ya, siapa penyanyi-penyanyi atau tokoh-tokoh musik di Indonesia ini sangat banyak sekali ya. Nah, nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kalau kita nanti menggunakan Zoom, kita bisa
apa namanya ya, saling apa namanya ya, saling bertukar informasi ya, saling bertukar informasi dan menambah wawasan kita ya. Ternyata tokoh musik populer yang ada di Indonesia jumlahnya sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali ya. Oke, saya pikir seperti itu. Jadi setelah ini silakan kamu coba cari sebanyak-banyaknya tokoh-tokoh musik populer yang ada di Indonesia, apapun jenis aliran musiknya, entah itu jazz, entah itu rock, itu entah country, rock, pop dan lain sebagainya. Silahkan kamu coba apa namanya cari ya. Kemudian kalau perlu minimal ada satu judul lagunya lah. Tapi bagi Pak itu nggak terlalu penting-penting. Yang penting kamu mengenal dulu lah, mengenal siapa tokoh eh, tokoh musik yang ada di Indonesia. Ya, saya pikir seperti itu pertemuan kita pada hari ini. Silakan tugas tadi yang saya minta, silakan habis ini kamu lakukan dan dicari sebanyak-banyaknya ya. Dalam pertemuan kita berikutnya nanti kita akan bahas ya tokoh-tokoh musik yang ada di Indonesia atau tokoh-tokoh musik populer, bagaimana pengaruh mereka. Nah, saya pikir seperti itu. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan atau di materi kita selanjutnya.